Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Segenap para talabah, demikian pula ma'asyiral ikhwah, segenap ikhwan dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita yang kita ambilkan dari kitab salah satu karya ahlul ilmi di zaman kita, yaitu Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah. Pada sebuah karya beliau, Awaiq at-Talab, hal-hal yang menjadi penghalang, yang merintangi, yang menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu ataupun mencari ilmu, para penuntut ilmu. Telah kita lewati poin 1 dan kedua dan ketiga, aid awal tentang adamul ikhlas. Kemudian juga telah kita lewati aid tsani tentang tarkul amal, di mana seorang meninggalkan dari beramal. Dan yang ketiga, al-i'timad alal kutub, salah satu hal yang menjadi pemaling atau hal yang menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu dan menghalangi seorang dari berkesinambungan adalah hanya bersandar pada kitab, mengesampingkan adanya guru. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pada aid ar-rabi'. Qala rahimahullah, al-aiqu ar-rabi'u, perintang yang keempat, akhdhul ilmi anil asaghir, mengambil ilmu dari asaghir. Nanti akan dinukilkan oleh penulis beberapa ucapan salaf tentang makna atau siapa itu asaghir. Asaghir kalau dibahasakan ya orang-orang yang masih muda, yang belum pengalaman. Kalau kadang kita mendapatkan masih ingusan kan gitu ya. Dan makna-makna seputar itu tentang asaghir. Qala rahimahullah, laqad fashat dhahiratu akhdhil ilmi an sigharil ashnan. Sungguh telah tersebar dhahiratu akhdhil ilm, sebuah fenomena. Dhahirah ini sesuatu yang nampak, ya, artinya kejadian-kejadian yang terlihat, atau dengan bahasa sebuah fenomena. Dan ini bukan fenomena alam, tapi sebuah fenomena yang terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Fenomena tersebut, kejadian tersebut, penampakan tersebut ialah akhdhil ilmi, di mana mereka itu mengambil ilmu an sigharil
asnan, mengambil ilmu dari orang-orang yang dikatakan sigharu al-asnan. Ya kalau diterjemahkan bahasa satu-satunya, sighar kecil, asnan gigi kan gitu ya. Artinya orang-orang yang masih muda umurnya. Masih muda umurnya. Bukan giginya masih gigi susu semua belum tanggal, kan bayi itu nanti ya. Ya gampangannya orang kadang mengatakan masih bayi ya. Masih bocah. Ini fenomena baina tullabil ilm, dan fenomena ini terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu fi hadzal zaman, di zaman sekarang ini. Artinya para ulama ya, para ulama ketika menyebutkan zaman itu kadang mungkin kalau kita cermati bisa saja mereka-mereka yang mengatakan seperti ini orang-orang yang hidup mungkin sudah 100 tahun yang lalu. Naam. Wa hadhihi adh-dhahiratu, dan fenomena ini fil haqiqati, pada hakikatnya daun udhal. Kalau mau dicermati, kalau mau dilihat hakikatnya, itu dikatakan oleh beliau sebagai daun udhal, penyakit tapi kronis, penyakit yang kronis, penyakit yang kadang-kadang sulit diobati, atau penyakit yang di situ kalau seorang terjangkit itu bisa apa? Mati. Nah, sama juga penuntut ilmu itu salah satu penyakitnya kalau mereka itu gemar menggandrungi, menggemari, condong, suka, lebih misalnya apa ya, nyaman kalau belajarnya itu dengan anak-anak yang tadi masih muda-muda. Dia tinggalkan ulama-ulama yang mumpuni, ulama-ulama yang berkapasitas, ulama-ulama yang memang sudah, bahasa sering kita dengarkan, banyak makan garam. Karena itu jangan menjadi kebanggaan. Contoh kayak di Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Nabawi kadang kan orang melihat ada para pengajar muda, ini masih muda, masya Allah. Ya orang kalau ngelihatnya itu kan masya Allah, masih muda, ngajar di Masjid Nabawi, kan gitu ya. Kadang ada juga gampangannya bertabrakan waktunya, misalnya bisa ngisi di Masjid Nabawi orang Indonesia lagi misalnya, sementara di situ ada majelisnya ulama ya, masyayikh, yang kelasnya itu kelas-kelas yang semestinya kita duduk bersila di situ, tapi justru kita tinggalkan. Tapi orang mungkin melihatnya, masya Allah ya, masih muda sudah tampil di kursi di Masjid Nabawi. Nah, orang kan fahamnya itu reputasi dia. Nah, kalau sampai pemuda digeret ke situ, diseret ke situ, sementara harus meninggalkan para masyayikh, kan rugi, ya. Sama misalnya dulu di zaman-zaman bahkan sampai sekarang, misalnya kalau musim haji itu kan para masyayikh turun ke Makkah, ya. Mereka punya halakat ya di Masjid Al-Haram. Kadang justru mereka tinggalkannya, kayak kelasnya dulu kan ada Syekh Al-Luhaidan, ada Syekh Muthaimin, membuka majelis di Masjidil Haram, tapi orang malah justru ngumpulkan katanya sih mungkin untuk apa ini, tausiah dari Ustadz Fulan untuk misalnya para jamaah misalnya haji atau umrah, kan begitu ya. Sementara di situ ada majelisnya apa? Masyayikh ya. Ya gampangannya
Tapi kan kami nggak mudeng, misalnya nggak paham. Ya, nggak paham itu kan bisa ditransfer dengan bahasa. Artinya keberkahan, ya. Keberkahan duduk dengan para ulama itu luar biasa. Naam. Qala wa hadhihi adh-dhahiratu fil haqiqati da'un udhal wa maradun muzmin. Di samping dia penyakit kronis dan dia juga suatu penyakit yang muzmin, penyakit yang menahun. Yang kalau mungkin penyakit-penyakit medis ini dia kronis menahun lagi. Bukan hanya disembuhkan sehari dua hari, tapi kalaupun harus dilakukan sebuah proses, harus dikarantina, ya, dikasih obat-obat yang ekstra dosisnya atau apa begitu. Artinya kalau ada sampai para santri atau sebagian tolabah yang punya kegambaran seperti itu, kalaupun mau diobati, ini prosesnya nanti lama. Lebih-lebih kalau sampai nanti dia sudah punya cara sendiri. Ya kami kan juga ingin tampil, kami juga ingin diorbitkan. Masa yang ngajar itu yang tua-tua saja, mbok yang muda gitu ya. Di apa namanya? Apa Mas? Regenerasi. Iya. Jadi, yang tua-tua sudahlah, suruh duduk aja, kami yang muda yang tampil. Ini barakallahu fikum, semacam ini pernah, artinya ya ada anak-anak muda yang semangat mengkritisi pondok itu kalau dipegang oleh orang-orang yang sekarang ini mau jadi apa kan gitu. Sekarang aja kayak gitu, nanti kedepannya kayak apa? Biarlah kami kan. Dengan bahasa kami itu kalau ngigo itu ngigonya Quran, kami kalau ngigonya hadis kan gitu. Nah setelah kita dudukkan bahwa dalam masalah mengurus pondok itu bukan hanya masalah transfer ilmu, kamu bukan hanya sekedar ngajarkan, tapi problem dalam sebuah lembaga pendidikan itu bukan masalah seorang transfer ilmu mengajari anak-anak, banyak problemnya. Kamu bisa memikul semua problem yang ada. Jadi dikira bahwa yang namanya pondok pesantren itu seolah-olah hanya anak diantar orang tua, di situ diajari, habis itu pulang, sampai di situ ya. Ya kalau istilahnya konsepnya hanya seperti itu, ya diletakkan, ditaruh, dipasang orang-orang yang mungkin secara keilmuan punya kemampuan, ya mungkin baca Qur'annya dan seterusnya, ya selesai. Tapi kan problem anak bukan hanya di situ, paham ya? Barakallahu fikum. Sama juga dengan dulu Khawarij di awal-awal ketika masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, mereka juga ingin memisah dari pemahaman sahabat. Dikira bahwa kalau sudah ada Quran nunggu apa lagi? Maka kan sering dari para sahabat sering ditanyakan kepada mereka, ataqra'unal Quran, kamu bisa baca Quran? Ya, kalau dikatakan bisa baca, menghafal, sebatas itu mungkin banyak orang yang mampu. Tetapi yang dimaksud memahami, memaknai, terus mengaplikasikannya bagaimana, menerapkannya bagaimana. Ya, makanya orang-orang Khawarij kan tidak punya konsep kufur duna kufur. Ya. Orang-orang Khawarij itu tidak punya bahasa kekufuran yang tidak dikafirkan pelakunya. Yang namanya kufur, kan kalau istilah matematika 1 tambah 1 kan jadi 2. Artinya kalau kufur, ya kafir. Paham? Orang kalau jatuh kepada kekufuran, ya kafir. Padahal dalam Islam ataupun dalam apa yang diajarkan oleh para sahabat, ada orang jatuh pada kekufuran, tetapi dihukumi apa? Kufrun duna kufrin. Dia jatuh pada kekufuran, tapi tidak dikafirkan. Ya. Mungkin jatuh pada kemaksiatan, atau dia dalam kondisi maksiat, dia asin. Makanya dalam i'tiqad Ahlussunnah, iman yazid wa yanqus. Khawarij tidak punya. Khawarij tidak punya konsep
iman bertambah dan berkurang. Sama juga orang-orang barakallahu fikum dari sekte-sekte lain, yang mereka menyuarakan, artinya masih sekte, masih sempalan-sempalan Islam. Qala ya'iqu talibu an muradih. Nah, karena ini penyakit kronis, penyakit yang menahun, membuat seorang talib terhalangi dari mencapai maksud dan tujuan dia sebagai seorang talib. Membuat seorang talib itu apa? Dia terhalangi dari menuju sampai kepada murad, yaitu maksud tujuan dari belajar mengajarkan ilmu. Wa yu'awwiju bihi an tariqis salim, bahkan akan, kalau i'waj itu kan bengkok gitu ya, artinya memalingkan si talib tadi dari tariq yang salim, jalan yang selamat, yaitu al-musil ilal ilm. Dia akan diselewengkan, dia akan dipalingkan, dia akan dibengkokkan dari jalan yang selamat, yang menyampaikan kepada ilmu. Jadi ada orang itu seperti punya semangat belajar, semangat mencari ilmu, tapi jalan yang dia tempuh itu membelokkan dia dari mencapai tingkatan yang seorang bisa sampai kepada ilmu itu sendiri. Makanya kan ada orang-orang yang hari ini misalnya sebagai pendakwah, atau hari ini orang dikatakan dia sebagai penyandang, dikatakan sebagai seorang talibul ilmi. Hakikatnya dia tidak paham bahwa langkah yang dia jalani itu keliru. Dan sejak dulu sesungguhnya bahasa, ya dulu kalau kita dengar misalnya pas ada santri-santri pada pulang dari Yaman, seolah-olah bahwa urusan dakwah itu seputar kalau orang itu berkapasitas, artinya sudah menguasai ilmu. Akhirnya dia pengen jalan sendiri. Saya akan menasihati semua asatidzah, saya akan rombak cara-caranya, saya akan nasihati mereka. Ya, coba saja kamu, istilahnya kalau punya sayap ya terbang, ya, punya kaki yang kokoh silakan jalan, punya kemampuan berenang ya silahkan renang di lautan, kan gitu ya. Coba saja kamu. Ternyata orang-orang yang selama ini mereka itu pengen memisahkan diri, melupakan misalnya para asatidzah yang masya Allah ya, kesungguhannya ya dalam banyak hal, baik pengajaran, mendidik dan seterusnya, itu tidak dihiraukan. Ingin dia berjalan sendiri dan ingin merekrut misalnya para pemuda belajar dengan dia, bahwa ini ilmu kata dia, kan begitu. Ternyata ya tidak ada ceritanya hari ini, kan begitu ya. Misalnya mengkritisi masalah, gampangannya saya mau jelaskan mengkritisi masalah bacaan misalnya, bahwa konsep misalnya azan itu ada kesalahan mungkin sekian puluh kesalahan. Lah kalau menulis suatu tulisan itu kita yang ngotak-atik apa ya bahasanya ya, kadang-kadang untuk mencapai sebuah nilai yang besar itu kan bisa dengan ini kalau dibikin begini salah, ini ya bisa orang akan mengatakan kesalahan orang. Tetapi yang jadi masalah, adakah orang yang menerapkan sebuah kritikan yang antum kritikan? Enggak ada kok dikritik ya. Pelakunya saja enggak ada kok disalah-salahkan. Tetapi dia ingin bahwa dalam masalah ini itu banyak kesalahannya. Kami aja enggak melakukan seperti itu. Ya. Mungkin juga dalam hal-hal lain, barakallahu fikum, yang mereka kritikan berkaitan dengan perjalanan pondok. Misalnya dulu masalah yayasan, ya.
kritikan habis yang luar biasa dengan mengatakan dengan itu hanya dipakai untuk minta-minta lah, kan begitu ya. Lah gampangannya misalnya pondok terus membebaskan dari apa istilah kita SPP lah, gratis gitu ya. Yang babak belur siapa? Kalau misalnya seorang ustadz bikin pondok terus kemudian menggratiskan santrinya, yang babak belur siapa? Bendaharanya, kan gitu ya. yang babak belur yang di bawahnya. Ustadznya ngomong seenaknya, pokoknya insya Allah ada yang dapat, dan memang dia sendiri yang kemudian. Lah andai kata memang seorang yang punya, ya alhamdulillah. Tapi kan rata-rata melibatkan istilahnya siapa yang di situ diajak bersama, ya imam dijadikan pengurus untuk nyari bulanan anak-anak makannya apa, kan begitu ya. Jadi jangan sampai terus nanti pondoknya tutup gara-gara apa? Utangnya terlalu besar, kan gitu ya. Utangnya terlalu besar. Mungkin dulu meniru ya, Syekh Mukbir rahimahullah dulu betul kadang dilapori ya, Syekh Ahmad seorang imam itu kan bendahara ma'had dulu. Kadang kekurangan gandum, kadang kekurangan ini. Didars gimana santri misalnya ada kekurangan, tidak ada Syekh sampai kita hutang. Nah Syekh kadang mendoakan, yassarallah man yusaddiduh, semoga Allah mudahkan ada orang yang menutupi. Lah kalau Syekh yang ngomong itu kan didengar ya. Mungkin Syekh bin Baz akan membantu, Mas saya akan membantu gitu ya. Tapi kalau kita, siapa yang membantu? Wong kita nggak dikenal, kan begitu ya. Apalagi naudzubillah ya, zaman-zaman di zaman kita ini banyak kasus ya. Ada kadang-kadang pondok itu sentris, bermakna jadi lahan ya. Semua aset dinamakan ustadznya ya. Ini kan membahayakan ya, pembebasan tanah, gedung ini. Sampai-sampai ketika ada masalah misalnya sing ustadz tadi sudah nggak di situ, dia minta kompensasi. Jasa dulu saya merintis ini kurang lebih 4M atau 5M, tolong dikembalikan. Nah, kamu tuh ngapa, kan gitu ya. Wong itu juga hanya atas nama saja kan. Iya, itu juga tanah orang kan begitu. Tapi dia minta kompensasi. Terus kamu tuh siapa kok minta kompensasi ya? Nah, ini juga membahayakan. Oh, berarti dari dulu itu memang sudah ada niatan diustadkan di sini untuk apa? Supaya apa? Hariannya dihitung ya. Hariannya apa? Dihitung. Pernah lihat uang 1M? Belum ya, saya juga belum. Iya, seberapa gitu kalau dikarungi apalagi ribuan gitu ya. Ya. Artinya kadang orang seperti itu, naudzubillah. Al-muhim barakallahu fikum, kritikan-kritikan misalnya ada, oh sekolah kok ada SPP itu bid'ah, itu gini dan seterusnya. Ya coba saja kamu misalnya buat pondok, kemudian kamu umumkan bahwa pondok ini gratis dan kamu yang bertanggung jawab misalnya gitu. Apapun ya, gedungnya, ya lahannya, kemudian apa istilahnya, hariannya, operasional, listrik, air, ya. Makanya kadang-kadang para orang tua itu kalau kadang hitungan ya, kadang-kadang kan hitungan, misalnya SPP nginep gitu ya. Nginep Mas, dari mana Mas? Hah? Dari mana? Oh Indramayu. Santri sini nginep. Iya. Baik. Kadang kan ya variatif ya, ada yang mungkin SPP-nya 500, ada yang 600. Itu kadang orang tua ngitung. Kok mahal banget ya? Kok mahal banget? Coba kalau dihitung ya. Dengan ada air, ada listrik, terus kemudian tidurnya itu ngontrak per kamar berapa di sini? 600 per bulan ya. Itu kan baru kontrakan ya. Belum makannya kan masya Allah pakai ayam ya. Bukan sama ayam kan? Pakai ayam. Ya. Seminggu sekali atau 2 kali? Hah? Lupa. Waduh, kalau enak lupa ya. Ya ending kan pakai kerupuk terus gitu ya. Ya, masya Allah ya. Dulu kita di Yaman itu masya Allah. Jadi nasi itu hanya ketemu siang, pagi roti, nanti sore roti. Itu kalau dapat. Ya.
Itu saja kalau dapat ya, karena berebut. Walaupun kadang dijatakan, kadang santri datang tiba-tiba, jadi tidak terukur. Kadang ada yang tidak dapat. Ya. Siang pun begitu, namanya pas siang makan. Kadang kita kan orang Indonesia kan malu yang ngambil pelan-pelan. Ya kalah duluan dengan yang cepat tadi. Kita baru 3 suapan, mereka sudah 6-7 kan gitu ya. Akhirnya kan duluan. Ya. Paham? Ya dulu kadang-kadang kita untuk mengurangi supaya tidak kembung itu sarung, ya, sarung dibulat, kemudian dipakai untuk ngikat perut supaya tidak angin masuk ya, supaya nggak masuk angin. Untuk menahan supaya kondisi lapar itu tidak membuat membuat dalam kondisi ya sakit perut atau kembung. Pernah pingsan karena kurang makan? Dulu di sana banyak ya jatuh gitu ya, karena kurang makan ya. Seperti masa-masa sahabat waktu Abu Hurairah kan dikira kayak kesurupan, padahal menahan perut yang sakit lapar tadi ya. Alhamdulillah air ya. Kan belum pernah suruh pagi-pagi ngambil air di mana gitu. Air kan tinggal buka keran ya. Ya. Sarapan sudah ada. Alhamdulillah barakallahu fikum. Para orang tua hendaknya menyadari. Coba kalau misalnya di rumah uang jajannya belum nanti ini, kadang minta itu ini. Ya kalau dikalkulasikan per anak mungkin 600 nggak cukup ya. Ya, artinya orang tua bisa menghitung sendiri. Artinya kalau anak di rumah gitu ya. Itu mungkin nggak cukup ya, dengan nuruti apa yang dia maukan. Bukan bermakna bahwa pondok itu mau menyiksa, tidak. Tapi ya diukur, anak-anak kadang diajari untuk prihatin, diajari untuk istilahnya makan yang seadanya misalnya. Makan seadanya itu kan enak ya, daripada nggak ada tapi mimpi. Baik. Kalau wadzalika li anna akhdhal ilmi an sigharil asnan, kita kembali fenomena tadi, yaitu pengambilan ilmu dari anak-anak muda, itu merupakan penyakit yang kronis, penyakit yang menahun, yang bisa menghalangi seorang penuntut ilmu untuk bisa tercapai ataupun menuju jalan sampainya kepada ilmu. Yang demikian itu li'anna akhdal ilmi an sigharil asnan, pengambilan ilmu, menuntut ilmu dari orang-orang yang masih muda, alladzina lam tarsakh qadamuhum fil ilmi, yaitu orang-orang yang belum mendalam ilmunya, belum kuat, belum kokoh ya. Orang-orang yang belum kokoh belum mendalam ilmunya. Ini kan diibaratkan seperti kaki. Orang itu kan kayak bayi. Bayi itu merangkak 2-3 langkah jatuh. Habis itu mungkin berdiri dia latihan. Ada yang nggak merangkak, ada yang langsung latihan. Ya. Kalau belum kuat pijakannya, itu kan jatuh lagi. Paham? Sama. Seorang yang pijakan kakinya, artinya kekuatan ilmunya itu belum kuat, ya nanti banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Karena tadi kita sampaikan bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar kita mengambil, kita transfer, kita berikan, ya. Bukan itu. Ya mungkin kalau kita hanya sebatas seperti itu saja konsepnya, kita mungkin belajar banyak-banyak, nanti pulang seolah-olah seolah-olah bisa menjawab berbagai macam problem. Nah ternyata ketika didapati sekian banyak problem yang ada dalam urusan mungkin pernikahan, dalam urusan mungkin anak-anak, dalam masalah jual beli dan sebagainya, itu kompleks masalahnya. Ya. Ibaratnya andai kata ada seorang Syekhul Islam di negara kita ratusan, itu mungkin belum cukup. Ya. Makanya Syekh Albani rahimahullah ribuan orang-orang yang berkapasitas, yang mereka sudah layak berfatwa, hidup di zaman sekarang itu belum cukup, ya. Belum cukup untuk istilahnya melayani orang-orang yang di situ ingin mengenal Islam. Ya. Artinya kelasnya dunia misalnya harus dikirim kemana kan begitu ya.
Walhamdulillah ya, seperti di negara kita di Indonesia perkembangan ilmu, demikian pula perkembangan semangat anak-anak, demikian pula istilahnya marakis ilmiah, tempat-tempat yang di situ dipakai untuk belajar, itu kan luar biasa ya, luar biasa, tidak jarang ataupun seminim di masa-masa dahulu, dan juga kemampuan sisi para pengajar, demikian pula anak-anaknya, dan juga materi-materi serta program-program yang dibuka di situ sudah banyak mulai tertata dengan bagus. Jadi kembali, yaitu sigharul ilm, di antara tafsirnya alladzina lam tarsakh qadamuhum fil ilm, yaitu mereka-mereka yang belum mendalam dari sisi keilmuan, belum kokoh pijakan kakinya. Qadam itu kan kaki ya, kaki mereka itu belum kuat, bermakna ilmu mereka belum mapan. Walam tashib luhahum fi, bahkan mereka belum beruban. Artinya apa? Lehyah mereka itu belum beruban. Bukan bermakna kemudian harus beruban dulu baru boleh ngajar, ya tidak ya. Tetapi maknanya, apalagi istilahnya anak-anak yang tadi, jangankan kok beruban lehyahnya, tumbuh aja kan belum ya, tumbuh saja belum. Ma'awujudi man huwa akbaru minhum sinnan. Ini yang ditekankan beliau rahimahullah. Jadi mereka justru mendatangi orang-orang yang belum mendalam ilmunya, belum kuat pijakannya, orang-orang yang belum beruban rambut-rambutnya. Seiring itu ada orang-orang yang lebih tua ketimbang dia, tapi ditinggalkan. Seperti tadi ya. Misalnya ada gampangannya di sebuah halaqah ya. Di situ ada orang yang misalnya alim yang mengajarkan, pengalamannya sudah masya Allah. Lah kamu malah bikin halaqah sendiri ya. Kamu ajari, kamu rekrut anak-anak di situ. Jangan ke sana. Itu khusus orang-orang yang sudah senior saja. Ya tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu, meskipun dalam ilmu juga ada tahapan-tahapan. Namun yang dimaksud ma'awujud man huwa akbar minhum sinnan, adanya orang-orang yang sudah mapan, orang yang berilmu kok kamu tinggal ya. Kamu justru belajar kepada anak-anak yang masih muda. Wa arsakhu qadaman, dan orang yang lebih mendalam ilmunya. Yud'ifu asasal mubtadi, pengambilan ilmu dari orang-orang yang belum mendalam ilmunya, orang-orang yang belum beruban, disertai dengan adanya orang-orang yang lebih mendalam ilmunya dengan orang-orang yang lebih tua, itu melemahkan pijakan orang-orang yang baru mengawali belajar. Asas ya, dasar pondasi orang-orang yang masih baru mau melangkah itu akan lemah kalau dia justru hanya mencukupkan orang-orang yang tadi, orang yang belum mendalam ilmunya, orang yang masih muda, sementara dia tinggalkan orang-orang yang sudah mendalam. Qala wa yuharrimuhul istifadata min khibratil ulama al-kibar, dan juga akan menghalangi dia dari mengambil faedah dari khibrah, pengalaman ulama kibar, ulama-ulama yang senior, pengalaman hidup, pengalaman mungkin dalam masalah menyelesaikan suatu permasalahan ya. Itu didapati pada ulama-ulama yang sudah senior. Juga akan terhalangi dari iktisabi akhlaqihim, dari mengambil akhlak budi pekerti mereka, allati qawwamaha al-ilmu waz zaman,
di mana para ulama yang diambil pengalamannya tadi, ulama yang sudah sepuh, ulama yang sudah senior tadi, diambil akhlaknya, di mana akhlak mereka itu allati qawwamaha. Akhlak mereka itu akhlak yang diperbaiki, ditegakkan, qawwamaha, diperbaiki oleh al-ilmu wa zaman, oleh ilmu yang dia pelajari dan ilmu yang dia kuasai dan juga masa. Jadi seorang ulama itu dengan adanya ilmu yang terus dia pelajari, zaman, waktu, kadang-kadang ada fitnah ini, fitnah itu akan menerpa dan barakallahu fikum akan menjadikan seorang alim tadi memiliki akhlak. Ya, misalnya dia masya Allah, orang ini dikenal bukan orang yang larut dalam setiap fitnah yang muncul. Misal ada orang yang katanya ilmunya luas, ya. Kapasitas ilmunya itu mumpuni, tapi setiap fitnah ikut di situ, diomongi balik, ya. Nanti ada fitnah lagi, ikut lagi, balik lagi. Ya betul, pengalaman, tapi pengalaman apa namanya itu? Pengalaman buruk, ya. Orang itu kalau misalnya ada masalah fitnah, dia larut juga ikut. Ini bukan berarti orang dikatakan, wah berarti kan dia bagus. Waktu terfitnah juga terfitnah. Tapi ketika diomongi dia sadar balik lagi. Ada fitnah yang kedua ikut lagi. Berarti kan dia bagus. Tahu di situ. Itu namanya orang tidak kokoh. Tetapi seorang alim yang dengan masa demi masa. Artinya besi, tahu besi ya. Besi itu kalau dipanasi itu kan ditempa. Apa ditempa itu? Tahu, tukang pandai besi, pernah lihat? Nah, kalau bikin pisau, bikin apa itu kan ditempa ya, dipukuli sampai mungkin dibentuk. Jadi tempaan tadi membuat bentukan aslinya kan muncul. Nah, seorang alim ketika dengan zaman, dengan masa ada tempaan-tempaan masa tadi, kok dia solid, tidak goyang kemana-mana, berarti apa? Berarti masya Allah. Sama juga seperti Imam Abu Dawud rahimahullah. Imam Abu Dawud itu kan salah satu muridnya Imam Ahmad. Beliau di Baghdad. Imam Abu Dawud berguru kemana-mana, ya, ke Mesir, Syam. Beliau datangi guru-gurunya, terus begitu. Ternyata dari sekian guru-guru yang beliau datangi masih teringat dengan kesulitan Imam Ahmad. Akhirnya balik ke Imam Ahmad. Sampai-sampai bentukan kepribadian itu niru yang ada pada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi begitu. Nah, beda dengan yang masih muda tadi. Yang masih muda mungkin baru manggung, kena angin kan belum teruji. Dia nanti terbawa angin apa tidak, ke utara, ke selatan, dibawa ombak, dia ikut juga, ya. Katanya ahli renang misalnya, ternyata dia juga tenggelam misalnya, walaupun terselamatkan. Nah, yang semacam ini belum teruji pada tadi. Apa istilahnya? Guru-guru yang tadi masih muda, masih sedikit pengalamannya dan belum banyak terpaan-terpaan hidup. Makanya di situ iktisab akhlakihim. Jadi pengambilan faedah itu dari pengalaman ulama yang senior dan juga mengambil akhlak mereka. Akhlak itu kan bukan hanya sekedar misalnya cara makan, ya, cara minum, cara berpakaian, ya. Akhlak itu meliputi banyak hal. Ya, banyak hal. Misalnya penyikapan dalam suatu masalah bagaimana, allati qawwamaha al-ilmu wa zaman ila ghairi dzalik, dan kepada yang lainnya yaitu alasan-alasan yang lain minat ta'lilat, dari alasan-alasan allati yuhi biha athar Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu haitsu yaqul, seperti yang diisyaratkan. Yuhi di sini yang diisyaratkan tentang alasan tadi pada sebuah athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu yaqul,
di mana beliau berkata, la yazalun nas bi khairin. Manusia itu umumnya mereka terus senantiasa masih berada pada kebaikan. Ma akhadul ilma an akabirihim. Selama mereka itu mengambil ilmu dari para ulama-ulama senior mereka. Wa an umanaihim, dari para ulama yang memiliki sifat amin, yang bisa dipercaya, umana. Wa ulamaihim, dan mengambil ilmu dari ulama mereka. Fa idza akhadhu, kalau mereka sudah mengambil ilmu dari selain mereka, an sigharihim, dari orang-orang yang masih muda, kapasitas ilmunya juga belum seberapa, pengalamannya juga belum seberapa, terpaan hidup juga belum seberapa. Wasyirarihim, dan juga kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk, halaku, manusia tadi akan mengalami suatu kebinasaan. Baik, mungkin muadzin azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjut setelah selesai azan biidznillah azza wajalla. Baik, thumma qala rahimahullah, وثبت الحديث عن أبي أمية الجمحي. Sebuah hadis yang sahih dari Abi Umayyah al-Jumahi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, an yultamasal ilmu indal asaghir, ilmu itu dicari di sisi asaghir, itu orang-orang yang masih muda, yang belum berpengalaman, belum kokoh pijakan dia. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi tafsir as-sighar, dan manusia itu para ulama berbeda pandang, berbeda pendapat di dalam menafsirkan sighar. Min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Siapa sighar itu? Sighar itu apakah orangnya kecil, misalnya pendek gitu ya, atau sighar dikatakan dia anak. Huna ala aqwalin, terjadi perselisihan penafsiran di sini atas sekian banyak pendapat. Dzakaraha Ibnu Abdul Barr fil Jami', disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Al-Jami', mungkin Jami' yaitu Ulum wa Fadlih. Demikian pula Asy-Syatibi fil I'tisam, Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Wa qad dhahaba Ibn Qutaibah rahimahullah. Berikut tentang pendapat-pendapat para ulama menafsirkan siapa itu sighar, siapa itu sighar. Asagir itu siapa? Ibnu Qutaibah berpendapat rahimahullah ta'ala, ila anna sighar hum sigharul asnan. Kata Ibn Qutaibah, yang dimaksud dengan sighar mereka yang masih bocah, masih muda, sigharul asnan. Seperti yang Nabi SAW ketika menyifati Khawarij, hum hudatsa al-asnan, mereka itu masih muda giginya, itu berarti mereka orang-orang yang masih bocah. Sighar yang dimaksud hum sigharul asnan. Faqala ala athar Ibn Mas'ud al-anifu dzikr
Dan beliau berkata, yaitu menafsirkan atas asar ucapan Ibn Mas'ud yang tadi sudah tersebut di atas, yaitu apa? La yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim fa idza akhadhu an sigharihim. Beliau menafsirkan yuridu, yang dimaksud la yazalun nas bi khairin, la yazalun nas bi khairin, yaitu pada asar Ibnu Mas'ud, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Yurid, yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud bahwa la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Yang dimaksud dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud, manusia itu akan tetap berada pada kebaikan selama ulama-ulamanya itu adalah masyayikh. Ulama-ulama ialah para masyayikh. Itu orang-orang yang dikatakan sudah senior, ya. Bukan istilahnya anak-anak muda yang jadi masyayikh. Majelis-majelisnya ulama-ulama ditinggal begitu ya. Dengan istilah tidak tahu fikih waqi' misalnya, tidak tahu tentang fikih kontemporer, atau keras misalnya, atau apa ya, dan macam-macam ya. Dulu Ali Halabi, Ali Hasan Abdul Hamid, itu sempat mengungkapkan, saya bertobat dengan kekerasan saya dulu masa silam, setelah wafatnya Syekh Albani rahimahullah ya. Di masa Syekh Albani dia nggak bisa mengeluarkan taringnya, walaupun nggak bertaring. Dia bukan orang yang bertaring. Artinya coba istilahnya gaungnya kan gitu ya. Dia mungkin beberapa saat bisa mempengaruhi, tapi hari ini kan tidak ada yang menyebut ya. Lenyap. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan bahwa orang itu kadang-kadang seolah-olah dengan kemudaannya dikatakan Masya Allah, kan masih muda waktu itu. Masih muda bisa begini katanya murid khususnya Syekh Albani dan seterusnya. Pernah mengungkapkan tobat dengan sikap-sikap keras, ya, sikap-sikap yang katanya saklek. Sekarang kita harus melunak, ya, harus melunak. Ya. Melunak bermakna ya semua orang harus diapresiasi, semua misalnya kelompok itu harus dirangkul. Ya istilahnya kita berdakwah pun gampangannya silakan ya, siapa saja monggo duduk, tetapi sampai kemudian nanti kapan ada acara misalnya dengan Ikhwan Muslimin kita ikut ya, terus nanti dengan acara kelompok mana lagi kita juga nimbrung di situ, seolah tidak ada pengingkaran, ya bukan begitu. Nah, tapi silakan afrod mau datang monggo kan gitu, kita tidak mengharamkan siapapun. Tapi kalau kemudian katanya kan majelisnya Masya Allah, sekarang majelisnya yang datang dari berbagai macam kelompok-kelompok bisa hadir, ya monggo. Tapi kalau sampai kemudian tidak ada sebuah pengingkaran ya, lalu kemudian kita istilahnya tidak memperingatkan lagi penyimpangan-penyimpangan hizbiyahnya, gampangannya Ikhwan Muslimin atau Sururiyun, I'tiraz dan yang lainnya, karena gara-gara yang duduk dari mereka, ya berarti kan kita seolah-olah wah kalau mereka nanti langsung kita nasihati nanti takutnya bubar, mereka nggak mau ngaji lagi. Nah itu masalah kan begitu. Tetapi barakallahu fikum, dari bab ini dikatakan kalau ulamanya itu masyayikh, ulamanya masyayikh. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, dan ulamanya bukan orang-orang yang masih muda. Ini maksud daripada ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi. La yazalun nas bi khairin ma akhudul ilma an akabirihim. Manusia ini terus akan dikatakan senantiasa berada pada kebaikan kalau mereka itu di dalam mengambil ilmu dari orang-orang yang kibarnya, masyayikhnya. Kemudian umana, mereka adalah orang-orang yang dikatakan tingkat amanah ilmiahnya itu nampak ya. Tidak seperti sekarang misalnya
Kalau ada pertanyaan begini nanti lain lagi, datang orang lain lagi kan gitu. Jadi kayak sekian model jawaban sesuai dengan tipe yang datang. Kalau ini orangnya begini, nanti nitip apa begitu, kasih fatwa yang beda. Kalau ini beda lagi. Nah, kamu itu mau jadi seorang alim yang kemudian barakallahu fikum rujukan umat, atau kamu mau menyuarakan kemauan pribadimu, kan begitu ya. Mau jadi penyeru penafsir Al-Quran, penafsir hadis, penyampai akwalnya ulama, atau hanya pingin kamu diorbitkan supaya kamu itu laku, supaya kamu didengar, supaya kamu itu dikatakan sebagai seorang yang masya Allah istilahnya solusinya banyak, dengan ini dia bisa, dengan ini yang bisa. Ini kan kadang-kadang barakallahu fikum yang menjadi idola. Baik. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Lianna syaikha qad zalat anhu mud'atus syabab. Karena kalau seorang syekh, seorang yang sudah usia, seorang yang sudah senior, telah hilang darinya apa yang dikatakan darah mudanya itu sudah dia lewati. Demikian pula wa hiddatuh, telah dilewati masa-masa emosinya ya. Coba ya, perhatikan. Kita ini kan bertahap ya, masa-masa istilahnya marah itu kan biasanya muncul saat di situ kondisi orang masih kemudaan, dikatakan darah mudanya. Kemudian emosi itu kan kadang-kadang belum terkendali. Demikian pula ajalatuhu, ketergesa-gesaannya itu kan masih didominasi, dan itu akan hilang, akan menyusut, akan semakin barakallahu fikum sempurna, artinya bermakna akan hilang dari seorang kalau seorang alim dengan keilmuannya, dengan masa zaman yang menerpa hidupnya itu menjadi hilang. Kebodohan dia. Kan orang itu semakin belajar kan semakin bodoh ya. Kita semakin belajar itu semakin banyak yang belum kita ketahui. Jadi bukan malah keminter, artinya apa itu belajarnya cuma itu saja. Saya itu sudah belajar ini. Artinya orang itu walaupun ilmu yang telah dia pelajari banyak, tetapi yang tersisa yang belum itu masih banyak, lebih banyak daripada yang belum dia pelajari ketimbang yang telah dia pelajari. Jadi orang kalau sudah ya, ini dengan catatan kita bicara kredibilitas seorang masyayikh ya. Jadi bukan bicara masalah orang tua ya. Karena ada orang tua kan juga misalnya kalau misalnya nggak belajar kan ya sama saja, semakin tua ya mungkin juga malah kalah dengan anak-anaknya. Tapi ini bicara tentang para ulama yang sudah berusia. Wastashaba at-tajrubah wal khibrah, dan dia telah banyak pengalaman. Istashab ini kan berteman, artinya dia sudah mengarungi dunia banyak pengalaman. Wal khibrah, pengetahuan. La yadkhul alaihi fi ilmihi asyubah, tidak masuk pada dia dalam ilmu itu syubhat. Beda dengan pemuda, syubhatnya itu masih banyak. Tapi orang yang kemudian sudah mapan itu syubhat semakin berkurang. Wala yaghlibu alaihil hawa, dan juga dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, kemauan-kemauannya. Wala yamilu bihi tama', demikian pula juga kecondongan itu tidaklah didominasi dengan ketomaan dia, yaitu sesuatu yang di situ menjadi namanya toma. Toma itu kan bukan hanya rakus dalam makan, tidak ya.
Ketomaan mungkin ambisi ingin dipopularitaskan, ingin didengarkan apa misalnya pendapatnya. Tamak berbagai macam hal-hal yang di situ menjadi keinginan, atau dia misalnya ada pengin pamrih ya, pengin dihargai dan seterusnya. Nah, dia tidak punya kecondongan seperti itu. Wala yastaziluhu syaitan istizlalan al-hadath, dan tidak akan digelincirkan oleh syaitan seperti tergelincirnya anak-anak muda ya. Anak muda ini kan istilahnya baru terbawa emosinya, dia darah mudanya masih membara, kemudian syubhatnya juga banyak, hawa nafsunya lebih dia dominasi, ketomaannya dengan berbagai macam hal dia masih sering condong padanya, sehingga setan gampang menggoda. Fa ma'asin maka diisi sertai dengan usia, yaitu al-waqar wal jalalatu wal haibah. Sementara kalau kita perhatikan dari sisi dengan bertambahnya usia, umur, artinya kalau diiringi dengan tambahnya usia, ada di situ misalnya al-waqar, ketenangan, al-jalalah, berupa kemuliaan, demikian pula haibah, kewibawaan. Taib. Kan ada istilah orang itu dia masih muda, itu kan dikenal apa bahasanya? Tahu gerasa gerusuh misalnya, keburu-buru. Kalau menentukan masalah nggak mikir. Kalau orang sudah pengalaman, itu mau ngomong aja dipikir dulu ya sebentar. Ya. Tunggu, kasih saya kesempatan. Tapi kalau muda langsung ya, dia ngomong seketika itu. Wal hadatsu qad tadkhul alaihi hadhil umur, dan namanya anak muda akan masuk urusan-urusan yang tadi disebutkan, allati uminat ala syekh, yang itu semua aman, selamat bagi orang yang sudah senior. Fa idza dakhalat alaihi, kalau masuk urusan-urusan tadi, wa afta halaka wa ahlak. Kalau sampai urusan-urusan yang tadi misalnya gerasa gerusuhnya, keterburu-buruannya, kemudian sedikitnya pengetahuan, sedikitnya pengalaman, syubhat, berbagai macam syubhat ada di kepalanya, kemudian dia orang yang dikenal dengan gampang emosi misalnya, dia juga dikenal dengan kesenangan-kesenangan yang membawa dia ya, inilah itulah. Maka kalau sampai dia berfatwa, dia pun binasa dan membinasakan ya. Dia binasa dan membinasakan. Taib, itu penjelasan dari Ibn Qutaibah terkhusus barakallahu fikum dalam menafsirkan ucapan Abdullah Ibn Mas'ud, manusia akan berada pada kebaikan selama di situ mereka masih mengambil dari para ulama, yaitu para masyayikh, bukan orang-orang yang masih muda. Walaupun nanti akan ada rincian, manusia ada 3 kelompok. Yang satu ekstrim, saya nggak mau belajar misalnya, istilahnya kepada siapapun. Ya. Ada keekstriman, kondisi seseorang. Ya. Misalnya keekstrimannya dia tidak akan, atau dia akan mengambil, yang pertama mungkin dia akan mengambil semua orang yang mengajarkan, terserah dia orang yang sudah senior atau yang masih junior, pokoknya semua yang mengajarkan ilmu saya akan mengambil darinya. Namanya ilmu, dan kepada siapa saja belajar kan boleh. Ini namanya ekstrim, dia tidak punya filter. Yang kedua, keekstriman seorang dalam perihal bahwa dia akan menghalangi semua, dia mentahdir semua, dia misalnya menjauhi semua. Saya tidak akan mengambil ilmu kecuali dari yang sepuh-sepuh saja. Tadi yang pertama ekstrim, semua orang boleh diambil ilmunya.
Yang kedua ekstrim dalam kondisi dia tidak mau sama sekali kalau yang muda yang mengajar. Yang betul tengah. Artinya tengah itu, ya betul masih ada masyayikh, tapi di sana juga ada anak misalnya muda yang kapasitasnya direkomendasi, disaksikan oleh masyayikh, dan dia orang yang ahli, punya kemampuan, ya nggak apa-apa kamu belajar di situ, ya, paham? Jadi tidak mengapa kita belajar kepada misalnya orang yang masya Allah, masyayikh mengetahui siapa dia, direkomendasi, kan begitu ya. Asatidzah setempat juga merekomendasi. Beda dengan yang awal, pokoknya semua harus diambil. Bahkan apa ya, ilmunya setan saja kan boleh didengarkan begitu ya. Tapi bukan mau belajar kepada setan, bukan ya. Kadang seorang yang membawa kebenaran itu kan boleh kita mengambil kebenarannya, bukan belajar ya. Bukan belajar. Artinya kalau sumber-sumber ilmu itu dari semua orang boleh mengambil, ini namanya juga ekstrim dan bisa keliru. Dia tidak punya filter. Bisa saja kan dia dibohongi di situ. Yang kedua, orang yang ekstrim juga bahwa saya tidak akan belajar kecuali dari yang tua-tua saja. Ya. Mungkin yang tua hanya setahun sekali ke sini, terus gimana ya? Artinya yang betul ya ada mungkin di sana muda, tetapi terrekomendasi, diketahui ilmunya juga berkapasitas, dia orang yang mampu ya. Dan walaupun kita sudah tua misalnya, kita belajar kepada mereka karena dia berkapasitas. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada kita. Jika ada salah dan luputnya mohon dimaafkan.